Robeknya bendera merah putih di Monas dan rahasia 46 konglomerat Patriot Bonds. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sebuah peristiwa dramatis terjadi pada Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025, saat gladi resik peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas. Bendera merah putih raksasa yang hendak dikibarkan, justru robek di bagian warna merah karena hembusan angin kencang. Kepala Penerangan TNI, Maijen Freddy Ardiansyah, buru-buru menyebut bahwa peristiwa itu semata-mata karena faktor alam. Namun, bagi rakyat yang peka terhadap tanda-tanda zaman, kejadian ini tidak bisa hanya dibaca sebagai kecelakaan teknis. Apalagi, saat itu bangsa sedang ramai membicarakan soal Patriot Bonds dan daftar 46 konglomerat yang disebut-sebut ikut menjadi penyelamat perekonomian negara. Apakah robeknya bendera merah putih di Monas hanya karena angin, ataukah sebuah pertanda dari Allah Bapa bagi bangsa Indonesia? Bendera adalah simbol negara, lambang persatuan, dan harga diri bangsa. Robeknya bendera saat gladi resik ulang tahun TNI, penopang pertahanan NKRI, mengguncang nurani rakyat. Seakan Allah sedang berbisik, bangsa ini sedang diuji. Jangan sombong dengan harta dan kekuasaan, bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai darah tertumpah dari 46 konglomerat itu dan bangsa ini tidak bertobat juga. Drama Patriot Bonds dan daftar 46 konglomerat. Patriot Bonds adalah obligasi bernama Patriot yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi dan Antara dengan target 50 triliun rupiah. Kupon hasilnya hanya 2%, jauh lebih kecil dibanding surat utang negara. Namun anehnya, justru kabarnya ludes dibeli oleh 46 konglomerat top Indonesia. Bocoran daftar investor pun beredar luas di masyarakat. Nama-nama besar seperti Antoni Salim, Prayogo Pangestu, Franky Wijaya, Boy Thohir, James Riyadi, Tommy Winata, hingga Budi Hartono muncul satu persatu. Total komitmen dana yang disebut masuk bahkan mencapai lebih dari 51 triliun rupiah. Kronologinya jelas. Pada September tahun 2025, beredar dokumen bahwa 46 pengusaha besar telah berkomitmen membeli Patriot Bonds. Nilai yang masuk melebihi target. Pada tanggal 30 September tahun 2025, media keuangan memberitakan bahwa hampir seluruh taipan nasional ikut serta. Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober tahun 2025, Rosan Ruslani sebagai pimpinan dan Antara mengumumkan bahwa target 50 triliun rupiah telah tercapai penuh. Dana itu akan digunakan untuk proyek pembangkit listrik tenaga sampah di 33 kota. Namun, ketika publik menanyakan kebenaran daftar 46 konglomerat, pihak dan Antara hanya menjawab itu bukan informasi resmi, tanpa membantah secara rinci. Bukti-bukti yang beredar berupa dokumen daftar nama, nilai komitmen, hingga sumber dari media ekonomi nasional. Bahkan disebutkan angka per individu, misalnya Antoni Salim 3 triliun rupiah, Prayogo Pangestu 3 triliun rupiah, Franky Wijaya 3 triliun rupiah, Boy Thohir dan Edwin Suryajaya 3 triliun rupiah, hingga Dato Tahir 1 triliun rupiah. Nama lain seperti Hilmi Panigoro, Arif Rahmat, Gunawan Lim, Martua Sitorus, dan Lok Tuk Kwong juga masuk daftar. Jika semua benar, maka inilah kolaborasi modal terbesar sejak Indonesia merdeka. Namun publik bertanya, mengapa kupon kecil 2% bisa laris manis? Apakah benar ini murni cinta tanah air, atau ada perjanjian politik dan bisnis di balik layar? Tanda langit, bendera robek. Ketika bendera merah putih robek di Monas, rakyat Indonesia terdiam. Seolah Allah mengingatkan bangsa ini bahwa uang triliunan tidak cukup untuk menutup luka moral bangsa. Robeknya warna merah, simbol darah dan keberanian, adalah pesan keras. Bangsa ini tidak boleh hanya berani mengumpulkan harta, tetapi juga harus berani jujur, adil, dan membela rakyat kecil. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 16-17 berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Ayat ini seakan ditujukan bagi bangsa Indonesia saat ini. Uang triliunan tidak ada artinya bila rakyat miskin masih terabaikan, bila hukum bisa dibeli, bila kebenaran diabaikan. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasus ini, arahan Tuhan Yesus Kristus sederhana namun tegas, jangan mengandalkan kekuatan uang,
tetapi kembalilah pada keadilan dan kasih. Tuhan Yesus mengingatkan agar bangsa ini bertobat, berhenti dari jalan yang bengkok, dan menjadikan kejujuran sebagai fondasi. Jika tidak, maka robeknya bendera hanyalah awal dari keruntuhan yang lebih besar. Jangan sampai darah tertumpah dari 46 konglomerat itu dan bangsa ini tidak bertobat juga. Pertanda dari Allah Bapa sudah jelas, bendera merah putih robek di hadapan bangsa. Itu bukan sekadar kain, tetapi suara dari surga. Tuhan berkata, bangsa ini harus kembali kepadaku, atau aku akan biarkan ia hancur dari dalam. Amin, amin, amin.